OTW 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 guys. Terus Bab 2469 sampai bab 2472. Nordik. Saat mendengar kata Nordik, hal pertama yang terlintas di benak Ye Chen adalah Helena Iliad yang baru saja dinobatkan sebagai raja baru. Jadi, Ye Chen bertanya kepada Wan Pojun, seberapa jauh Bergen yang Anda bicarakan dari ibu kota Nordik, kota Osu? Wan Pojun menjawab, sekitar 400 km. Ye Chen merasa sedikit lega setelah mendengar ini. 400 km jauhnya, nampaknya target operasi organisasi misterius kali ini tidak ada hubungannya dengan Helena. Segera, dia berkata, karena lepas landas dari Siprus, kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan stasiun 547. Mungkin sekelompok tentara tewas lainnya. Setelah itu, Ye Chen bertanya kepada Wan Pojun, Pojun, bagaimana? Caranya lamakah waktu yang dibutuhkan Boeing 777 untuk terbang dari Siprus ke Bergen? Wan Pojun buru-buru berkata, Pak Ye, tunggu sebentar, saya akan periksa petanya. Setelah itu, dia memeriksa komputer sebentar dan berkata, Tuan Ye, jarak rutenya sekitar 4.000 km, termasuk lepas landas dan mendarat. Seluruh perjalanan diperkirakan memakan waktu hampir 5 jam. Ye Chen mengangguk dan bergumam, bagaimana jika kita terbang dari New York ke kota Osu, ibu kota Eropa Utara? Wan Pojun menandai jarak di peta dan berkata, Tuan Ye, jaraknya sekitar 6.000 km, dan dibutuhkan 7,5 jam untuk terbang dengan penerbangan sipil. Ye Chen berkata dengan tenang, 6.000 km, jika Concorde terbang, itu akan memakan waktu 2 jam, dibutuhkan 1,5 jam. Jika Anda naik helikopter dari kota Osu, Anda dapat mencapai Bergen dalam 1,5 jam. Sepertinya masih banyak waktu. Wan Pojun berseru, Tuan Ye, apakah Anda berencana pergi ke Eropa Utara? Ye Chen tersenyum dan berkata, ya, saya berencana untuk menemui mereka di masa lalu dan mencurinya untuk sementara. Tapi untuk berhati-hati, saya berencana untuk terbang ke kota Osu, ibu kota Eropa Utara, dengan Concorde dulu. Lalu transfer ke sana, helikopter pergi ke Bergen, tapi saya lebih cepat dan pasti akan tiba di Bergen lebih awal dari mereka. Wan Pojun buru-buru berkata, Tuan Ye, pesawat mereka tidak akan lepas landas sampai 4 jam kemudian, dan Siprus dan jarak garis lurus dari Suriah hanya lebih dari 300 km. Jika saya terbang di sana dari Suriah, jaraknya tidak akan jauh dari mereka. Mengapa saya tidak bergegas sekarang dan tiba di kota Osu terlebih dahulu untuk menemui dan membantu Anda, Ye? Chen setelah berpikir sejenak, dia berkata, Pojun, kalau pihak lain masih seperti terakhir kali di New York, mereka pasti akan membuat tentara yang mati itu koma dulu, lalu menyelundupkannya ke Eropa Utara. Artinya selain orang-orang di pesawat, mereka akan masuk. Selain manusia, harus ada dukungan di Eropa Utara. Jadi jangan waspadai musuh di awal. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, namun, jika kita benar-benar mulai mengambil tindakan, kita benar-benar membutuhkan orang untuk membersihkannya. Medan perang, jadi mari kita ambil 210 tentara elit, bersiap untuk segera lepas landas. Terbang langsung ke kota Osu terlebih dahulu. Setelah Anda tiba di kota Osu, segera bubar dan bersembunyi di tempat dan tunggu pesanan saya. Jika saya membutuhkan Anda untuk berurusan setelahnya, saya akan menghubungi Anda saat itu. Jika saya tidak mengikuti jika Anda menghubungi saya, Anda akan tinggal di kota Osu selama 2 hari dan kemudian mengungsi satu demi satu. Wan Pojun segera berkata dengan hormat, baik Tuan. Iya, aku akan membuat pengaturan dan segera pergi. Dalam pandangan Ye Chen, karena dia tepat waktu jika pihak lain mengambil tindakan, maka Anda harus mencari tahu kebenarannya. Meskipun organisasi misterius ini dan perusahaan ekspresnya tidak mungkin mengetahui bahwa mereka telah terungkap, demi kehati-hatian,
Ye Chen masih berencana menggunakan ibu kota Nordik kota Osu untuk menyembunyikan rencana perjalanan dan petunjuknya. Bagaimanapun, penerbangan pesawat dan catatan masuk pribadi akan tertinggal. Meski pihak lain tidak mungkin mengetahui bahwa dia telah terekspos saat ini, dia pasti akan melihat sesuatu yang tidak normal begitu jumlah kerugiannya bertambah. Jika mereka kembali lagi, mereka pasti akan menyelidiki dengan cermat petunjuk yang relevan sebelum dan sesudah setiap kegagalan misi, dan kemudian mengikuti petunjuk tersebut untuk menemukan pelakunya. Jika ada seseorang yang bijaksana seperti Li Yalin di kubu lawan, kemungkinan besar dia akan memusatkan petunjuk pada dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, untuk berhati-hati, Ye Chen berencana meminta Helena, yang telah mengukuhkan dirinya sebagai Ratu Eropa Utara, untuk membantu. Meskipun Helena, Ratu Nordik, dan keluarga kerajaan Nordik di belakangnya hanyalah maskot masyarakat Nordik, bagaimanapun juga keluarga kerajaan adalah keluarga kerajaan, bahkan jika mereka adalah raja konstitusional, keluarga kerajaan masih memiliki beberapa keistimewaan. Oleh karena itu, Ye Chen berencana untuk terbang ke kota Osu bersama tentara istana Wanlong terlebih dahulu, dan membiarkan Helena menggunakan saluran kerajaan untuk diam-diam mengirimnya ke Bergen. Jika perlu, dia akan mengirim Wan Po Jun dan yang lainnya juga dikirim. Dengan cara ini, semua catatan resmi orang-orang yang pergi ke Bergen dari kota Osu dapat dirahasiakan, dan petunjuknya dapat sepenuhnya diputus. Hal ini seharusnya tidak menyulitkan Helena. Jadi, Ye Chen menutup telepon dan menelepon Helena lagi. Saat ini, Helena yang berada di Eropa Utara, baru saja keluar dari sekolah luar biasa dan masuk ke mobilnya sendiri, ditemani oleh kepala pelayan kerajaan. Selama beberapa waktu terakhir, Helena telah bekerja keras untuk meningkatkan keterpaparannya dengan masyarakat Nordik, sehingga ia sering berorganisasi dan mengikuti berbagai kegiatan amal. Kegiatan hari ini adalah pergi ke sekolah luar biasa untuk menyampaikan belasungkawa kepada anak-anak penyandang disabilitas di sana. Helena yang baru saja menyelesaikan acara sedang duduk di dalam mobil kerajaan dengan sedikit lelah. Ia sedang berpikir untuk mengambil kesempatan untuk memejamkan mata dan beristirahat sejenak, ketika ponsel pribadinya di dalam tas tangannya tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa peneleponnya adalah Ye Chen. Rasa lelahnya tiba-tiba hilang, dan ekspresinya segera menunjukkan sedikit harapan dan rasa malu. Helena menekan tombol jawab dan berkata dengan nada ceria, "Halo, Tuan Ye." "Helena?" Ye Chen bertanya sambil tersenyum. "Apakah Anda terganggu dengan panggilan telepon saat ini?" Helena berkata dengan cepat, "Bagaimana apakah itu mungkin, Tuan Ye? Tidak merepotkan bagi Anda untuk menelepon kapan saja." "Itu bagus." Ye Chen langsung ke pokok permasalahan. "Helena, saya menelepon karena saya ingin meminta bantuan Anda." Helena berkata tanpa berpikir. Berkata, "Tuan Ye, tolong beritahu saya." Ye Chen bertanya padanya, "Jika saya terbang langsung ke kota Osu malam ini, dapatkah Anda mengatur helikopter untuk membawa saya ke Bergen tanpa meninggalkan jejak apapun?" Helena bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apakah Anda akan datang ke kota Osu?" Ye Chen bersenandung dan berkata, "Tujuan utamanya adalah pergi ke Bergen. Tetapi saya harus berhenti di sekitar kota Osu. Tetapi saya tidak dapat meninggalkan apapun diinginkan, jejak untuk verifikasi." Helena segera berkata tanpa berpikir, "Keluarga kerajaan Nordik memiliki istana di Bergen. Dan kebetulan saya pergi ke Bergen untuk menghadiri acara amal. Jika Anda terbang ke Bergen bersama saya, kamu pasti tidak akan meninggalkan jejak apapun. Bahkan helikopter yang kunaiki pun tidak akan meninggalkan catatan penerbangan apapun." Ye Chen tidak menyangka Helena akan pergi ke Bergen. Jadi dia bertanya padanya, "Kapan kamu berangkat?" Helena dia menjawab, "Saya bisa melakukannya kapan saja, selama saya bisa sampai ke Bergen besok." Setelah itu, dia bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, kapan Anda akan tiba di kota Osu?" Ye Chen memandang waktu dan berkata,
Saya akan berangkat dari Providence sekitar 3 jam dan tiba di kota Osu dalam 2,5 jam. Helena berkata, itu akan hampir jam 10 malam, waktu kota Osu. Saya akan berada di kota Osu saat itu, menunggumu. Jika kamu tidak terburu-buru dan segera pergi ke Bergen, kamu bisa menginap 1 malam di istana dulu. Jika kamu sedang terburu-buru, kita bisa terbang ke sana dengan helikopter semalaman. Ye Chen segera berkata, kalau begitu, langsung pergi, karena kecepatan tinggi Concorde dan rute yang ditentukan oleh pesawat pihak lain, yang lepas landas 4 jam kemudian, Ye Chen menduga mereka berniat menunggu hingga larut malam untuk tiba di Bergen, Eropa Utara, jadi dia segera berangkat, tanpa terburu-buru. Dia meminta Hongwu dan Chen Zekai untuk pindah dari New York ke Providence dengan Concorde, sambil menunggu di Bandara Providence. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia menunggu sampai Xiao Churan kembali dari sekolah, lalu memberitahu Xiao Churan bahwa dia akan pergi ke New York malam ini dengan alasan terjadi kecelakaan di lokasi konstruksi klien New York dan dia diminta untuk memeriksa sementara Feng Shui. Xiao Churan awalnya tidak ingin dia terlalu lelah, tapi Ye Chen memberitahunya bahwa pihak lain menggunakan banyak koneksi untuk menyelamatkan ibunya Malan dari penjara. Jadi dia berhutang budi pada pihak lain dan harus membayarnya kembali. Jadi Xiao Churan, aku tidak punya pilihan selain setuju. Setelah itu, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Churan dan pergi ke Bandara Providence sendirian. Saat ini, Bandara Providence sudah diselimuti matahari terbenam yang berwarna merah tua. Di bandara, Concorde keluarga Ye, serta Hongwu dan Chen Zekai, telah lama menunggu di sini. Setelah Ye Chen naik ke pesawat, Chen Zekai segera melangkah maju dan berkata, Tuan, saya sudah menyapa menara, kita bisa lepas landas kapan saja. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo langsung lepas landas. Chen Zekai dia segera pergi untuk memberitahu pilot. Hongwu di samping bertanya kepada Ye Chen dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, apa yang akan kita lakukan di Eropa Utara? Ye Chen dengan santai tersenyum dan berkata, pergilah dari orang-orang jahat. Hongwu tersenyum, dia mengeluarkan pisau bedah yang disegel dengan cangkang plastik lembut dari mansetnya dan berkata dengan wajah serius, kamu mengatakan sebelumnya bahwa karena aku tidak bersamamu akhir-akhir ini, dunia barat telah kehilangan banyak kaligrafi tubuh manusia. Berhasil. Hari ini saya di sini sebelumnya. Saya secara khusus menemukan alat kreatif yang saya miliki. Saya ingin tahu apakah itu bisa berguna. Ye Chen tertawa bodoh dan berkata, saya benar-benar tidak tahu apakah itu bisa berguna. Tapi karena kamu membawa semua peralatannya, jika kamu melanjutkan, maka kita akan menunggu sampai kita tiba di Eropa Utara. Selama ada kesempatan, aku akan membiarkanmu tampil dengan baik. Hongwu mengangguk gembira dan berkata, itu bagus. Tak lama kemudian, pesawat melayang di atas landasan pacu, lepas landas dan terbang menuju kota Osu, ibu kota Eropa Utara, yang berjarak 6.000 kilometer. Saat Boeing 777 Yuantai International Express masih terbang di atas Eropa, Concorde yang ditumpangi Ye Chen telah mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Kota Osu. Saat ini, iring-iringan mobil kerajaan dari keluarga kerajaan Nordik sudah menunggu di dalam bandara. Karena keluarga kerajaan sudah melapor ke bandara dan bea cukai, Ye Chen dan yang lainnya dibawa langsung dari bandara sebagai tamu kerajaan dan menuju istana Nordik. Saat ini sudah larut malam dan dini hari di kota Osu. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju istana hanya sedikit kendaraan dan kecepatan tinggi. Ratu Helena yang mengenakan pakaian lengkap sudah menunggu dengan cemas di dalam istana. Dan neneknya, ratu tua yang baru saja turun tahta, melihat Helena mondar-mandir di tempatnya, ekspresinya bercampur dengan kegembiraan, kegugupan dan ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Helena, apa maksudmu dengan Ye Chen? Apakah kamu belum berubah pikiran? Berubah?
Helena tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Ratu Tua dengan serius, "Nenek, pikiranku terhadap Ye Chen tidak akan pernah berubah dalam hidup ini." Ratu mengerucutkan bibirnya dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, "Helena, kamu pasti tahu betul bahwa sulit bagi kamu dan Ye Chen untuk bersama. Bukan hanya dia sudah menikah, kamu sekarang adalah Ratu Eropa Utara. Kamu calon suami hanya bisa jadilah keluarga kerajaan Eropa atau bangsawan klan. Jika tidak, rakyat tidak akan bisa menerimanya." Helena berkata dengan tegas, "Nenek, saya sudah menyatakan posisi saya tentang masalah ini sejak lama. Jika saya benar-benar bisa, saya beruntung cukup untuk bersama Ye Chen. Bahkan jika orang-orang menganggap saya sebagai orang berdosa di Eropa Utara, saya bersedia melakukannya, Ratu." Tua bertanya tanpa daya, "Apakah kamu tidak peduli dengan citra keluarga kerajaan?" Helena menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Saya sudah membuat dua rencana untuk masa depan saya. Jika saya bisa bersama dengan Ye Chen, maka saya bisa menyerahkan tahta kapan saja untuk ini, atau bahkan melepaskan status kerajaan saya. Jika saya tidak bisa berkumpul dengan Ye Chen, maka aku akan lajang seumur hidupmu, mengabdikan hidupmu untuk Eropa Utara dan orang-orang Nordik, dan menjadi ratu yang dicintai seperti Elizabeth II di masa depan." Ratu Tua berseru, "Tahta membutuhkan ahli waris. Jika Anda benar-benar ingin melajang sepanjang hidup Anda, siapa yang akan menggantikan Anda di masa depan? Tahta Nordik." Helena tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, jika saatnya tiba, pergilah ke negara lain dan pinjam seorang pangeran atau putri untuk mengambil alih tahta." Ratu Tua berkata dengan serius, "Itu ide yang buruk, karena kalau begitu, keluarga kerajaan Nordik tidak akan melakukannya. Nama keluarga saya adalah Iliad." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba memperoleh kebijaksanaan dan berseru, "Ngomong-ngomong Helena, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa jika Ye Chen bersedia, kamu akan bersedia memberinya seorang putra?" Wajah Helena langsung memerah, berkata dengan mengelak, "Nenek, kenapa kamu mengungkit hal ini?" Ratu Tua berkata dengan serius, "Ini adalah kesempatan bagus, tidak peduli apakah dia punya istri atau tidak, atau apakah dia bersedia bersamamu. Pertama-tama temukan cara untuk hamil anaknya, lalu beritahu dunia luar bahwa Anda sakit dan perlu pemulihan untuk sementara waktu. Setelah Anda melahirkan anak tersebut, Anda akan kembali ke sorotan publik, dan kemudian memberitahu semua orang bahwa kamu baru saja menderita penyakit serius, sembuh. Adapun anak yang kamu lahirkan, kami dapat membesarkannya secara diam-diam di istana. Saat dia perlu pergi ke sekolah, berikan dia identitas palsu dan atur agar dia belajar di luar negeri. Ketika Anda sudah tua dan membutuhkan ahli waris di masa depan, jika saatnya tiba, dorong dia ke publik. Katakan dengan jujur bahwa anak ini lahir pada masa Anda sedang membina, dan kemudian berikan identitas hukum dan publik kepada anak tersebut, dan kemudian menjadikannya pewaris tahta, Nenek." Helena berkata dengan malu-malu, "Apa yang kamu bicarakan?" Ratu Tua itu melangkah maju, meraih tangan Helena, dan berkata dengan serius, "Helena, ini terkait dengan kelanjutan keluarga kerajaan Nordik dan keluarga Iliad. Dalam hal ini, jangan hanya berpikir tentang malu, kamu harus hamil dulu." Lalu, dia berkata dengan sangat serius, "Begini, meskipun kamu Chen sudah menikah, dia belum punya anak. Jika Anda bisa mengandung anaknya juga akan menjadi dorongan besar bagi hubungan Anda berdua. Anda tidak hanya akan memiliki kelanjutan garis keturunan Anda, tetapi Anda juga akan memilikinya, juga punya anak yang sama dengan Ye Chen. Dengan cara ini, hubunganmu pasti juga akan meningkat. Kamu bisa melangkah lebih jauh." Kilau di mata Helena terus bersinar, namun dia tetap berkata dengan malu-malu, "Nenek, kamu benar-benar gila. Aku masih muda, dan aku masih jauh dari tahap di mana aku harus menikah atau memiliki anak, Ratu." Tua memegang erat tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Helena, semakin cepat kamu merencanakan masalah ini, semakin baik." Helena melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Nenek,
Mari kita bicarakan ini nanti. Ratu tua ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pengurus rumah tangga berlari masuk saat ini dan berkata, "Yang mulia Ratu, konvoi kembali." Ketika Helena mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata, "Saya akan pergi melihatnya." Setelah itu, dia langsung berlari keluar untuk menyambut kedatangan Ye Chen. Meski saat itu musim panas, malam di kota Osu masih agak sejuk, namun Helena mengenakan gaun istana barat tanpa tali, seindah bunga, sempurna dan mulia tulip. Melihat Ye Chen keluar dari mobil, temperamen Ratu Helena yang baru saja ia kembangkan pun hilang. Sebaliknya, ada seorang gadis muda yang baru saja mulai jatuh cinta, heboh saat melihat kekasihnya. Dia mengangkat roknya dan berlari ke arah Ye Chen, pengurus rumah tangga kerajaan, tanpa sadar ingin mengejarnya. Tetapi ternyata dia tidak bisa mengejarnya sama sekali. Kaki dan kaki ratu tua tidak begitu lincah. Dia berjalan keluar perlahan dan melihat sosok Helena yang sedang berlari. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah pelan. Helena bergegas ke Ye Chen, matanya yang dalam penuh kegembiraan, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, sudah lama tidak bertemu." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan sopan, "Lama tidak bertemu." Pada saat ini, Ratu tua dia juga berjalan ke arah Ye Chen dan berkata kepada Ye Chen dengan sangat hormat, "Halo, Tuan Ye." Ye Chen memandang Ratu tua, mengangguk sedikit, dan bertanya sambil tersenyum, "Nona Iliad, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Melihat bahwa Ye Chen sangat peduli padanya, Ratu tua itu agak tersanjung dan berkata, "Berkat pil peremajaan yang kamu berikan kepadaku, kondisi fisikku sangat baik sekarang." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Helena di samping dia dengan cepat berkata, "Tuan Ye, helikopternya sudah siap. Bukankah Anda mengatakan di telepon bahwa Anda ingin terbang langsung ke Bergen? Bagaimana kalau kita berangkat sekarang?" "Oke." Ye Chen mengangguk tanpa berpikir panjang, lalu berkata kepada Helena berkata, "Nanti, tentara Wanpo Istana Wanlong akan membawa sekelompok tentara Istana Wanlong ke kota Osu. Tolong bantu saya menyiapkan helikopter tugas berat tambahan. Jika perlu, kirim mereka ke sana juga, Bergen." "Tidak masalah." Helena setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Tuan Ye, waktunya mendesak. Bagaimana kalau kita berangkat dulu dan biarkan pengurus rumah membantu melaksanakan masalah ini?" Ye Chen mengangguk dan melihat ke arah Ratu tua di sampingnya berkata dengan serius, "MS Iliad, saya akan kembali menemui Anda setelah saya menyelesaikan semuanya." Ratu tua berkata dengan cepat, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan menunggu kedatangan Anda di kota Osu." Segera, Ye Chen membawa Hongwu, Chen Zekai, dan Helena ke dalam helikopter besar. Pilot dengan terampil mengoperasikan helikopter untuk lepas landas, dan kemudian bergegas menuju Bergen. Di dalam helikopter, Ye Chen melihat keluar jendela ke pemandangan malam kota Osu dan bertanya kepada Helena di sampingnya, "Ngomong-ngomong, Helena, kamu bilang kamu akan mengadakan acara amal di Bergen besok. Kapan tepatnya? Apakah kamu membutuhkan saya untuk mendukungmu?" Helena berkata dengan canggung, Ini, jujur saja, Tuan Ye, sebenarnya saya tidak memiliki kegiatan amal di Bergen. Alasan utama mengapa saya katakan ini, aku ingin menemanimu ke Bergen. Bagaimanapun, aku adalah Ratu Eropa Utara sekarang. Jika ada yang bisa aku lakukan untuk membantumu di sini, aku juga bisa membantumu menanganinya tepat waktu. Ye Chen sedikit terkejut. Melihat ini, Helena dengan cepat menjelaskan, "Saya tidak bermaksud berbohong kepada Anda. Awalnya, saya ingin mengadakan acara amal, tapi saya khawatir Anda mungkin membutuhkan bantuan saya besok. Jika saya benar-benar mengadakan acara amal, saya mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda kapanpun. Jadi tolong jangan marah." Ye Chen kembali sadar dan tersenyum, "Aku tidak marah. Aku hanya tidak menyangka. Terima kasih Helena." Setelah hampir 2 jam penerbangan,
helikopter perlahan mendarat di istana keluarga kerajaan Nordik di Bergen, kota terbesar kedua di Eropa Utara. Istana kerajaan terletak di pinggiran kota dan mencakup wilayah yang luas. Namun, karena penurunan jumlah keluarga kerajaan Nordik dalam beberapa tahun terakhir, dan Kongres telah memotong anggaran kerajaan, istana juga tampaknya mengalami kemunduran karena kurangnya perbaikan. Situasi keuangan keluarga kerajaan Nordik tidak optimis. Meskipun aset mereka melebihi 1 miliar euro, sebagian besar merupakan diskon dari real estate. Selain itu, keluarga kerajaan Nordik tidak dapat menjual real estate tersebut seumur hidup mereka. Misalnya, mereka memiliki properti di ibu kota Oslo, istana kerajaan dan istana di Bergen memang berharga. Tapi begitu mereka menjual properti leluhurnya, pasti akan ditolak oleh masyarakat Eropa Utara. Sama seperti keluarga kerajaan Inggris yang berbalik dan menjual istana Buckingham mereka, pasti akan menimbulkan keributan. Setelah helikopter mendarat, Ye Chen bisa merasakan betapa luasnya di sini. Hanya ada sedikit staf yang bertugas di istana sebesar itu, dan di alun-alun tengah istana, lantai batu beraspal banyak area rusak yang belum diperbaiki. Yang lebih keterlaluan adalah bahkan lampu jalan pun menyala, menerangi daerah sekitarnya memiliki lebih dari 3, salah satunya tidak menyala. Helena juga tidak menyangka kalau istana ini akan menjadi sangat bobrok sekarang. Sejak dia kehilangan dukungannya di keluarga kerajaan Nordik, dia tidak pernah ke istana ini selama bertahun-tahun. Melihat pemandangan bobrok seperti itu, dia merasa sedikit malu sejenak. Dia hanya bisa berkata kepada Ye Chen dengan sedikit malu, "Maaf Tuan Ye, tempat ini sudah lama ada di sini. Kondisinya rusak dan tidak terlalu bagus. Mohon tidak keberatan." Setelah upacara penobatan, Helena, pengurus rumah tangga, menyebutkan kondisi istana kepadanya dan berharap keluarga kerajaan dapat mengalokasikan 10 juta euro untuk memperbaiki istana. Namun Helena menolak usulan pihak lain untuk mengurangi pengeluaran keluarga kerajaan. Saat itu, ia berharap dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan lebih banyak aktivitas dan publisitas guna meningkatkan pengaruh keluarga kerajaan Nordik. Tapi dia tidak pernah menyangka suatu hari istana ini akan bersinggungan dengan Ye Chen. Jika dia tahu ini akan terjadi, bahkan jika dia membagi 2 sennya, dia masih harus mengeluarkan sejumlah anggaran untuk memperbaiki istana, setidaknya agar istana itu tidak terlihat begitu kumuh. Ye Chen juga melihat bahwa Helena sedikit malu, jadi dia tersenyum dan berkata, "Menurutku tempat ini sangat bagus, memiliki ciri khas lokal Nordik, dan sepertinya ini adalah bangunan bersejarah yang nyata, tidak seperti tempat wisata itu, yang mana semuanya modern meskipun bangunan antiknya megah, rasanya agak biasa-biasa saja." Helena mengangguk sedikit dan memperkenalkan, tempat ini memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. Meskipun telah diperbaiki berkali-kali, kerangka keseluruhannya sebagian besar strukturnya belum berubah, dan renovasi besar-besaran terakhir harus ditelusuri kembali ke tahun 1980. Helena berkata dengan sedikit emosi, "Tetapi saya sudah bertahun-tahun tidak ke sini. Saya belum pernah ke sini sejak ayah saya meninggal." Ye Chen mengangguk. Melihat masih ada 2 atau 3 jam sebelum pihak lain mendarat, dia tersenyum dan berkata kepada Helena, "Ini masih pagi. Kenapa kamu tidak mengajakku berkeliling?" "Oke." Helena setuju tanpa ragu-ragu. Dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun saya sudah bertahun-tahun tidak berkunjung ke sini, saya masih memiliki kenangan yang sangat mendalam tentang tempat ini." Tepat ketika Ye Chen, ditemani oleh Helena, mengunjungi tempat ini saat dia berjalan ke sebuah istana kuno, Boeing 777 milik Yuan Thai International Express sedang melintasi langit Finlandia, masih hampir 1.300 km jauhnya dari Bergen. Wan Po Jun dan 20 tentara Wan Longdian yang dipilih dengan cermat telah mendarat di kota Oslo, dan hal pertama yang dia lakukan setelah mendarat adalah mengirimkan lintasan pesawat Yuan Thai Express ke Ye Chen. Ye Chen juga tetap tenang hingga pihak lain hanya punya waktu 1 jam lagi untuk terbang, lalu mengucapkan selamat tinggal sementara kepada Helena,
berpakaian hitam, dan berkendara ke Bandara Bergen sendirian. Menurut analisis Lee Yalin, terakhir kali kelompok 47 Mei pergi ke New York untuk menjalankan misi organisasi misterius ini, mereka pertama kali diangkut ke Meksiko dengan angkutan barang oleh Yuan Thai International Express, dan kemudian diselundupkan melalui darat dari Meksiko ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, Ye Chen dan Lee Yalin sama-sama merasa bahwa tujuan sebenarnya pihak lain kali ini mungkin bukanlah Bergen. Kemungkinan besar Bergen hanyalah batu loncatan untuk misi mereka. Kemungkinan besar mereka mengangkut jenazah ke Bergen dengan angkutan barang, dan kemudian menggunakan metode lain untuk mengangkut jenazah ke kota lain, atau langsung keluar Eropa Utara. Oleh karena itu, rencana Ye Chen adalah menyelinap ke Bandara Internasional Bergen sebelum pesawat mendarat, mengawasi pesawat, serta orang-orang dan kargo yang diturunkan dari pesawat, untuk melihat di mana tujuan mereka dan apa tujuan mereka. Meski Bergen merupakan kota terbesar kedua di Norwegia, namun jumlah penduduknya hanya beberapa ratus ribu, sehingga ukuran Bandara Internasional Bergen tidaklah besar. Bandara ini dibangun di dekat laut, dengan landasan pacu berarah utara-selatan. Terminal terletak di tengah-tengah bandara, dan area pemeliharaan dan logistik terletak di atas dan di bawah terminal. Karena Eropa Utara adalah salah satu negara UE, dan penerbangan internasional ke Bergen hampir semuanya berasal dari negara-negara di UE, pengelolaan bea cukai relatif longgar. Penerbangan internasional yang mendarat di sini, baik pesawat penumpang atau pesawat kargo, jarang menjalani pemeriksaan masuk yang ketat. Hanya ada 3 jalur akses normal menuju bandara. Satu adalah gedung terminal untuk lalu lintas penumpang normal. Satu adalah jalur karyawan untuk karyawan internal, dan yang lainnya adalah pintu masuk profesional untuk masuk dan keluar kargo. Situasi keamanan di bandara juga sangat terjaga. Sebagian besar bandara dikelilingi pagar besi, dilengkapi kawat baja silet dan peralatan pemantau keamanan yang menjadi langkah pengamanan utama di sini. Sedangkan untuk personel keamanan, skala keseluruhannya tidak besar, dan patroli tidak aktif. Dalam kebanyakan kasus, mereka berada di ruang pemantauan menatap peralatan pemantauan dan keamanan, dan bergegas menangani situasi tersebut secepat mungkin. Namun seiring dengan semakin canggihnya peralatan keamanan, meskipun tidak ada personel yang berpatroli, hampir tidak ada yang dapat melewati pengawasan peralatan tersebut secara diam-diam, sehingga hampir tidak ada penyusupan ilegal di bandara. Sekalipun ada orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka dan mencoba memasuki bandara melalui tindakan keamanan periferal, mereka dikenali secara akurat oleh peralatan keamanan. Seringkali, petugas keamanan menerima peringatan segera setelah orang tersebut mendekat. Ketika mereka tiba, petugas keamanan orangnya sering masih di sana, di pagar besi, cari cara untuk menerobos kawat silet yang tajam. Oleh karena itu, meskipun orang biasa ingin menyelinap ke bandara, tidak ada kemungkinan berhasil. Tentu saja, ini sebelum bertemu Ye Chen. Bagi Ye Chen, pagar besi setinggi lebih dari 3 meter ini tidak ada gunanya. Ia hanya perlu melompat sedikit untuk melompati pagar besi dan menghindari peralatan pemantau keamanan di kedua sisi. Jadi, 20 menit sebelum pesawat mendarat, Ye Chen dengan mudah masuk ke bandara dan menunggu kedatangan Boeing 777 di sisi gelap landasan. Karena waktu sudah lewat pukul 2 pagi, seluruh bandara menjadi sunyi. Ye Chen memakai headphone nirkabel saat ini, dan dia berkomunikasi secara real-time dengan Wan Po Jun dan Lee Yalin di headphone. Saat ini, Wan Po Jun memberitahu Ye Chen, "Tuan Ye, menurut informasi masuk dan keluar bandara, penerbangan penumpang telah berakhir malam ini, dan sisanya adalah penerbangan kargo, dan mereka akan tiba dalam 3 jam ke depan. Di sana hanya 7 pesawat kargo, dan interval waktunya sangat lama. Penerbangan berikutnya yang mendarat adalah Boeing 777 dari Yuan Thai International Express." Ye Chen menjawab dengan suara rendah, "Sebelum pesawat mendarat, mari kita periksa kembali informasinya." "Oke, Tuan Ye,"
5 menit kemudian, Ye Chen sudah bisa melihat titik cahaya yang bergerak perlahan di langit selatan. Dia mengecek ulang dengan Wan Po Jun. Berdasarkan lintasan penerbangannya, tidak diragukan lagi itu pesawat itu. Kemudian, titik cahaya itu semakin dekat dan rendah. Namun pesawat menyesuaikan arahnya sebelum mendarat dan terbang dari sisi selatan bandara ke sisi utara bandara. 15 menit kemudian mendarat dari sisi utara landasan melawan angin. Ye Chen mengawasi pesawat itu, dia melihatnya berubah menjadi gaya dorong mundur setelah mendarat, lalu dengan cepat mengurangi kecepatannya menjadi kecepatan meluncur. Kemudian, di bawah bimbingan kendaraan pemandu, pesawat itu terlepas dari lintasan dan meluncur menuju ke arah pesawat, halaman kargo di sisi selatan bandara. Pada saat yang sama, Ye Chen mengikuti pesawat dari dekat, melakukan perjalanan cepat dalam kegelapan. Beberapa menit kemudian, pesawat berhenti di landasan terbuka di luar halaman kargo. Beberapa buruh pelabuhan sudah mengemudikan truk bongkar muat dan kendaraan pengangkut, menunggu di sini terlebih dahulu. Setelah pintu kabin pesawat kargo dibuka, para loader ini akan mengangkatnya ke samping kabin melalui truk pengangkat bongkar muat. Setelah membuka pintu kabin, mereka akan mulai membongkar rombongan kargo yang diberi palet dari kabin satu persatu. Karena pengangkutan pesawat kargo dilakukan secara modular, maka semua barang dikemas sesuai pelat. Dalam istilah awam, itu adalah pelat aluminium khusus berukuran 3 meter x 2 meter. Pelat aluminium tersebut mempunyai posisi tetap dengan spesifikasi yang seragam, dan semua barang dikemas satu pelat pada satu waktu. Nah, seluruh papan diangkut ke bagian dalam kabin dan diperbaiki. Saat dibongkar, seluruh papan juga dilepas untuk meningkatkan efisiensi bongkar muat. Pesawat dengan cepat menurunkan 4 palet, dan setiap palet hampir penuh tanpa ada kelainan yang terlihat. Ye Chen berkata dengan suara rendah, "Sejauh ini, semua kargo yang diturunkan dari pesawat adalah masalah serius, dan saya belum melihat sesuatu yang aneh." Wan Po Jun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Ye, akankah pihak lain melakukan ini? Apakah tentara yang mati disembunyikan di dalam kargo?" Setelah Ye Chen melepaskan energi spiritual untuk menyelidiki, dia berkata dengan tegas, "Tidak ada seorang pun di dalam kargo ini, setidaknya tidak ada yang telah diturunkan sejauh ini." Saat dia mengatakan itu, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berkerut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Agak aneh, yang mengejutkan." Ye Chen adalah untuk membongkar beberapa palet ini. Para buruh pelabuhan berikut sebenarnya bergiliran. Setiap kali palet diturunkan, saat palet itu turun, orang lain akan muncul. Biasanya, pekerjaan terampil harus dibagi menjadi pembagian kerja yang wajar. Dengan mereka yang bertanggung jawab mengendalikan peralatan, mereka yang bertanggung jawab atas penanganan, mereka yang bertanggung jawab atas transportasi, dan mereka yang bertanggung jawab atas transportasi. Tingkah laku setiap orang yang bergiliran mengangkut palet di dalam kabin satu persatu sangatlah aneh. Ye Chen segera mengandalkan persepsi energi spiritual yang meresap untuk menemukan petunjuknya. Ternyata ada 8 orang yang bersembunyi di ruang kargo pesawat saat ini. Namun, 8 orang ini telah bersembunyi di ujung kabin yang jaraknya puluhan meter, dan dunia luar tidak mungkin melihat mereka. Selain itu, setiap anggota staf yang naik untuk membawa palet akan bertukar dengan seseorang di kabin setelah memasuki kabin. Dia bersembunyi di kabin sementara orang yang menggantikannya keluar dan mendorong keluar palet baru. Ye Chen juga segera memahami rutinitas mereka dan mengganti anggota staf ini dengan orangnya sendiri. Anggota staf yang diganti disembunyikan di dalam pesawat, dan orang yang diganti dapat menggunakan identitas mereka dan meninggalkan bandara dengan cara yang bermartabat tanpa meninggalkan catatan masuk apapun. Yang lebih aneh lagi adalah setelah mengamati dengan cermat, Ye Chen menemukan bahwa meskipun orang-orang memang saling bertukar di dalam, orang-orang yang masuk dan orang-orang yang keluar berpakaian, dan bahkan terlihat persis sama. Setelah penyelidikan lebih cermat,
Ye Chen menemukan bahwa masing-masing orang yang diganti ini memiliki masker silikon yang sangat realistis menempel di wajah mereka. Melalui masker silikon realistis inilah mereka memiliki fitur wajah yang hampir sama dengan staf, dan perbedaannya hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, Ye Chen berpikir dalam hati, apakah anggota staf bandara ini juga anggota organisasi misterius itu? Segera, orang misterius terakhir yang digantikan memberi Ye Chen jawaban dengan tindakan praktis. Setelah menyelesaikan pertukaran dengan anggota staf terakhir, dia segera mengeluarkan belati dari lengan bajunya. Segera setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya secara tiba-tiba, dan 8 anggota staf yang digantikannya langsung ditebas olehnya. Saat 8 buruh pelabuhan terbunuh, pembunuh yang berubah menjadi buruh pelabuhan berjalan keluar kabin dengan tenang. Setelah keluar, dia dengan terampil mengunci pintu besar dan naik lift ke tanah. Usai bertemu dengan ketujuh rekannya yang sudah turun terlebih dahulu, ke-8 orang tersebut langsung bertransformasi menjadi loader dan mengusir truk pengangkut yang baru saja diisi palet dengan tertib. Saat ini, pilot Boeing 777 sudah mulai melamar ke menara untuk lepas landas, meminta untuk segera lepas landas dan kembali ke Siprus. Karena rencana penerbangan awal pesawat adalah segera kembali setelah membongkar muatan, pihak menara tidak curiga dan langsung melepaskannya. Kemudian pesawat menghidupkan kembali mesin, membawa 8 mayat, dan meluncur menuju ujung landasan. Ia lepas landas dan menghilang di malam hari. Pada saat yang sama, 8 pemuat palsu, setelah menyelesaikan triknya, dengan terampil mengemudikan truk pengangkut ke tempat yang ditentukan untuk masuk bea cukai, dan kemudian berjalan dengan angkuh menuju pintu keluar bersama-sama. Saat ini, Ye Chen, yang bersembunyi di kegelapan, sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa 8 orang yang dikirim oleh organisasi misterius untuk melakukan tugas itu masing-masing dalam keadaan sadar dan bebas. Jika kita mengikuti apa yang dikatakan Wu Shiki, untuk mencegah tentara yang tewas mengingat lokasi stasiun ketika memasuki dan meninggalkan stasiun, organisasi misterius tersebut akan menggunakan obat-obatan untuk membuat mereka benar-benar koma sebelum meninggalkan stasiun sebelum membiarkan mereka keluar, melakukan tugas. Namun aturan tersebut jelas tidak berlaku bagi 8 orang tersebut. Mungkinkah ke-8 orang ini bukanlah tentara yang tewas? Dari sudut pandang logika dasar, karena organisasi misterius tidak khawatir orang-orang ini mengingat lokasi mereka. Hal ini membuktikan bahwa status dan pentingnya orang-orang ini dalam organisasi lebih tinggi daripada tentara yang tewas. Dan karena organisasi misterius ini tidak mewaspadai 8 orang dalam masalah ini, mereka tidak perlu menggunakan Bergen sebagai batu loncatan, yang berarti Bergen adalah tujuan perjalanan mereka. Adapun 8 buruh pelabuhan yang baru saja dibunuh, dipastikan tidak mati dengan polos, karena mereka sendiri bekerja sama dengan 8 orang tersebut untuk menyembunyikan identitasnya. Menurut pendapat Ye Chen, 8 orang ini awalnya seharusnya membantu sementara 8 pembunuh ini memasuki negara tersebut. Setelah mereka kembali dari menjalankan misinya, mereka akan menggantikan mereka 8. Dan kemudian mereka akan dapat menyelesaikan semua ini tanpa siapapun memperhatikan, dan tidak meninggalkan petunjuk. Maka, ia segera memerintahkan Wan Po Jun mencari cara untuk menyelidiki 8 loader yang bekerja di bandara malam ini, memeriksa detailnya, dan mencari tahu dari mana asalnya. Setelah memberi perintah kepada Wan Po Jun, Ye Chen segera mengikuti ke-8 orang itu dan meninggalkan halaman kargo bandara. Sepanjang jalan, Ye Chen menemukan bahwa kecuali 8 loader palsu ini, tidak ada pekerja lain di bandara, dan tidak ada yang memeriksa atau menghentikan 8 orang ini untuk berangkat. Ke-8 orang tersebut berjalan keluar dari tempat pengangkutan dengan lancar. Saat ini, sebuah mobil van murni berpenggerak listrik sedang diparkir di luar tempat pengangkutan. Salah satu dari mereka berjalan ke kiri depan truk, mengulurkan tangan dan menyentuh ban, dan berhasil menyentuhnya. Dia menyerahkan kunci mobil lalu mengedipkan mata ke 7 orang lainnya,
yang langsung mengerti. Orang yang mendapat kunci membuka pintu pengemudi dan masuk. Orang lain duduk di kursi penumpang. Sedangkan 6 orang sisanya membuka pintu kargo belakang van dan segera masuk ke dalam mobil. Segera setelah itu, pria di dalam taksi itu berpindah ke gigi depan, menginjak pedal gas, dan badan mobil sedikit bergetar saat roda berputar. Namun tak satu pun dari 8 orang yang mengetahui bahwa saat badan mobil bergetar sedikit, Ye Chen, berpakaian hitam, melayang di atap van seperti daun berguguran. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh, pengemudi menginjak pedal gas, dan truk yang dikendarai motor hanya mengeluarkan sedikit suara putaran motor dan melaju dengan cepat. Setelah mobil meninggalkan bandara, mobil tersebut tidak melaju menuju kota, melainkan menuju barat daya dan memasuki pinggiran selatan Bergen. Karena medan yang panjang dan sempit dari utara ke selatan, sebagian besar lahan di Eropa Utara berada di dalam lingkaran Arktik, sehingga kekuatan pertaniannya relatif lemah. Namun, Bergen terletak di selatan Eropa Utara, yang cuacanya relatif sejuk dan medannya relatif datar, sehingga sebagian besar pinggiran kota di sini merupakan pertanian dengan ukuran tertentu. Tingkat modernisasi pertanian di barat relatif tinggi, sehingga komunitas yang relatif terkonsentrasi jarang terjadi di pinggiran kota Bergen. Karena lahan pertanian mencakup wilayah yang relatif luas, semua rumah tangga di sini relatif tersebar, dengan hanya satu rumah tangga yang berlokasi di beberapa ratus atau bahkan berkilo-kilometer jauhnya. Ye Chen yang sedang berbaring di atap mobil melihat lingkungan sekitar dan menjadi semakin bingung. Organisasi misterius ini mengirim 8 pembunuh ribuan mil jauhnya, dan bahkan membunuh 8 pemuat bandara. Tetapi mereka berkendara ke daerah pedesaan yang jarang penduduknya. Apa tujuan mereka? Saat ini, kecepatan truk di bawah Ye Chen tiba-tiba melambat, dan lampu kendaraan tiba-tiba mati. Karena kendaraan listrik murni tidak memiliki deru mesin, maka kebisingan terbesar saat dikendarai adalah kebisingan ban yang dihasilkan oleh ban dan permukaan jalan, serta suara siulan motor yang bervolume rendah saat berputar dengan kecepatan tinggi. Begitu kecepatan kendaraan melambat, maka suara ban dan deru motor juga akan berkurang dengan cepat. Sehingga saat ini truk listrik murni yang lampunya dimatikan ini nyaris tanpa suara melewati jalan malam yang sepi ini seperti hantu. Ye Chen tiba-tiba menjadi lebih energi. Kelompok orang ini tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu mereka semakin dekat dengan target mereka. Pada saat ini, Ye Chen mendengar pria yang duduk di kursi penumpang di dalam taksi berkata dalam bahasa Mandarin, "Masih ada 2 kilometer lagi, berhenti dulu dan biarkan saudara-saudara mulai memuat peralatan." Truk itu segera berhenti di samping jalan. Lalu mereka berdua turun dari taksi secara bersamaan dan berlari cepat ke bagian belakang mobil. Pengemudi dengan lembut mengetuk pintu belakang dengan ujung jarinya, dan pintu belakang segera terbuka dari dalam. Keenam orang yang berada di dalam boks kargo kini telah mengenakan perlengkapan tempur lengkap, termasuk pelindung tubuh, helm, dan senjata api. Semuanya hampir sama dengan perlengkapan yang dibawa 547 saat mereka membunuh kakek nenek Ye Chen dan keluarga mereka. Setelah kedua orang tersebut melompat ke dalam kotak kargo, yang lain segera menyerahkan peralatan yang telah disiapkan dan segera membantu mereka memakainya. Setelah kedua pria itu bersenjata lengkap, pria yang duduk di kopilot berkata dengan nada yang sangat serius, "Semuanya bekerja berpasangan dan periksa peralatan satu sama lain. Tidak boleh ada kelalaian, ikuti perintah Anda." Yang lain segera merespons, dan kemudian terdengar suara magasin dimasukkan dan senjata api dimasukkan ke dalam kotak kargo. Setelah pemeriksaan peralatan semua orang selesai, pemimpin berkata, "Akhirnya, saya akan mengulangi persyaratan misi kepada semua orang. Permintaan Master Inggris adalah kecuali target yang harus ditangkap hidup-hidup, tidak ada orang lain yang akan terbunuh tanpa meninggalkan jejak. Anda mengerti? Apakah Anda di sana?" 7 orang lainnya berkata tanpa ragu-ragu, "Dimengerti." Pria itu berkata dengan serius,
kita beruntung hari ini. Orang yang ingin kita tangkap hidup-hidup kali ini dikatakan sebagai target Tuan Inggris, telah mencari selama beberapa dekade. Tuhan belum menerima informasi pasti dari pihak lain hingga hari ini, dan baru-baru ini menugaskan tugas penting ini kepada kavaleri ksatria kita. Kita harus berusaha sekuat tenaga dan jangan pernah mengecewakan Tuhan. Inilah saatnya agar Knight Rider kita mendapatkan kembali kejayaannya di hadapan Tuhan. Kesempatan yang sangat bagus. 7 orang lainnya tampak galak dan berkata dengan semangat, "Komandan, jangan khawatir. Kami akan berusaha sekuat tenaga dan tidak pernah mengecewakan Tuan Inggris itu." "Baik," pria yang dipanggil. Komandan berkata. Pria itu tersenyum dengan berani dan berkata, "Saudara-saudara, raih prestasi besar malam ini." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah pengemudi dan berkata, "Xiaoxi, menurut rencana, mobil akan diparkir di sini sementara. Anda dapat menyelinap bersama kami. Jika misi berjalan dengan baik, Anda dapat kembali dan mengemudi di tengah." Sopir itu berkata tanpa berpikir, "Baik komandan, saya mengerti." Komandan mengangguk dan berkata dengan keras, "Oke, keluar dari mobil." Mengikuti perintahnya, pintu belakang kotak kargo terbuka, dan 8 orang mengenakan pakaian hitam dan memegang pakaian hitam pembunuh dengan pistol dan topeng hitam di kepalanya melompat keluar dari mobil tanpa suara, dan kemudian dengan cepat menghilang ke lahan pertanian di pinggir jalan, bergerak cepat dan diam-diam menuju tujuannya. Ye Chen berbaring di atas truk, menatap tajam ke sosok 8 orang, mempersiapkan belalang sembah untuk menangkap jangkrik, dengan Oriole di belakang. Saat ini, suara Wan Pojun terdengar dari earphone. "Tuan Ye, bawahan saya telah menyelidiki informasi identitas 8 pemuat yang bertugas. Informasi tersebut menunjukkan bahwa 8 orang ini semuanya adalah warga negara Nordik. Apalagi, file sejarahnya sangat bagus, bersih, dan tidak terlihat seperti seseorang dengan identitas misterius dan asal-usul yang tidak diketahui. Apalagi, rekening bank mereka tiba-tiba menerima uang tunai 1 juta euro dari sebuah perusahaan Amerika sore ini. Waktu pengiriman uang hanya 1 jam sebelumnya daripada saat pesawat melamar rute ke Bergen. Saya curiga mereka untuk sementara disuap dengan sejumlah besar uang. Jadi mereka bekerja sama dengan orang-orang ini." Setelah itu, Wan Pojun menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, perusahaan Amerika yang memberi mereka uang adalah perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga bibimu." Ye Chen sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan nafas. "Sepertinya mereka sudah mengurus garis keturunan bibiku. Anda tidak takut terekspos sama sekali. Jika Anda berani mengirimkan uang secara terang-terangan, kemungkinan besar Anda telah melakukan semua isolasi risiko. Saya khawatir tidak ada informasi berharga yang dapat ditemukan di saluran ini di masa mendatang." Wan Pojun berkata, "Sama untuk bawahan saya." "Saya pikir," Ye Chen berkata, "menurut garis waktu, organisasi misterius ini seharusnya menyuap sementara 8 buruh pelabuhan ini hari ini, dan kemudian dalam waktu 4 jam sebelum lepas landas, berdasarkan fitur wajah mereka, 8 orang, membuat masker silikon, dan kemudian membiarkan 8 pembunuh memasuki negara secara diam-diam dengan cara ini. Dan 8 pemuat ini awalnya ingin bekerja sama dengan mereka dalam permainan licik, dan kemudian dengan mudah mendapatkan uang dalam jumlah besar, tanpa diduga. Meskipun organisasi ini bersedia mengeluarkan uang, ia tidak akan membiarkan siapapun hidup sama sekali. Jumlah besar 1 juta euro di rekening setiap orang hanya dapat diperoleh atau dibelanjakan. Pada titik ini, Ye Chen tidak dapat membantu. Tetapi menghela nafas, organisasi ini memang sangat teliti dalam pekerjaannya. Pesawat tempat mereka berasal baru saja lepas landas lagi. Pesan yang ditinggalkannya di Bandara Bergen adalah setelah 8 orang ini menurunkan muatan, pesawat lepas landas dengan normal. Ia kembali, dan pesawat itu lepas landas sebelum 8 orang ini hilang. Jadi di permukaan, tidak akan ada kecurigaan. Bahkan jika 8 orang ini akhirnya ditemukan hilang, tidak ada yang akan mencurigai pesawat itu.
Saat ini, suara Li Yalin terdengar, dan dia berkata, "Tuan Ye, pesawat kargo Yuantai International Express di Nigeria baru saja mengajukan rute penerbangan yang akan lepas landas dalam 20 menit. Pesawat itu akan terbang dari Lagos, Nigeria, ke Gothenburg, Swedia." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Swedia seharusnya berada di sebelah Eropa Utara, kan?" "Iya," Li Yalin berkata, "Gothenburg berjarak sekitar 600 km dari lokasi Anda saat ini." Ye Chen bertanya lagi, "Pesawat terbang dari Nigeria ke berapa lama apakah perlu untuk sampai ke Swedia?" Li Yalin berkata, "Sepertinya lebih dari 7 jam. Ye Chen mengangguk, "Sepertinya setelah 8 orang ini menyelesaikan misinya, mereka akan bergegas ke Gothenburg, Swedia untuk bertemu dengan pesawat lain." Kata setelah itu, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan bercanda, "Sepertinya perjalanan pesawat ini akan sia-sia." Bersambung.